Ada yang melihat yang penenggelaman yang kemarin tetap ada yang mengkritisi. Itu kapal-kapal kecil. Kapal Vietnam itu rata-rata 70 gross ton. Dibilang kecil tidak. Kapal-kapal pantai utara kita juga sekitar 70 gross ton. Dan kita ada kapal-kapal lain yang ukurannya lebih besar. Nah itu kemarin kita start dengan yang Vietnam. Kalau kapal-kapal yang nelayan Thailand itu kurang lebih mungkin sekitar 100 sampai 200 gross ton. Lalu ada juga kapal Tiongkok, hari ini kita dapat 2 di Arafuru, di perairan Arafuru. 2 kapal Tiongkok? Iya, baru kita katanya baru dibawa ke Ambon. Saya belum dapat hasil pastinya. Tapi hari ini data satelit kita mencatat ada 22 kapal dengan kode MMSI, yaitu ICE China. Jadi identitasnya dari China. Ya. Itu data terbaru hari ini? Hari ini jam 3 sore. Hari ini jam 3 sore. 22 kapal? 22 kapal. Mereka sudah pasti melanggar? Jelas melanggar, mereka kapal asing. Tapi kalau lihat data Indeso, mereka juga terdaftar di VMS Indonesia, berarti kemungkinan dia double flagging. Apa yang terjadi? Jelaskan pada kami, double flagging itu seperti apa? Double flagging itu kapal asing tapi punya CP Indonesia, yang mestinya tidak boleh. Dan itu jelas bodong ya, double flagging itu tidak benar, tidak dibenarkan. Dan kemarin kemarin dan tadi pagi itu ada 3 kapal milik PT Dwi Karya yang kita periksa juga di Merauke, di Wanam. Ternyata ABK-nya juga asing, banyak asing separuh Indonesia. Indonesianya hanya sedikit. Dan itu banyak ditemui. Itu ada KM Manokwari. Dan hampir semua yang 1.200 itu seperti itu. Bu Susi, apa respon dari negara-negara tetangga, Vietnam mungkin? Tidak ada, mereka malah ada notifikasi nggak diberikan? Mereka memberikan announcement kepada masyarakat perikanan di sana supaya tidak masuk wilayah teritorial Indonesia lagi. Oh, oke. Ya. Dan mereka betul-betul announce. Dan apakah itu begitu memang respon yang Ibu harapkan? Iya, dengan kita bicara bilateral adalah supaya kita tidak sampai harus menenggelamkan. Bahwa itu setelah 1 bulan mereka masih masuk, ya kita harus berbuat sesuatu. Iya. Karena kan kita ketemu dubes-dubes itu kurang lebih beberapa hari setelah saya diangkat menjadi menteri. Betul. Nah, penenggelaman itu penangkapan kan baru 2 minggu kemudian. Betul. Jadi sebetulnya kita giving enough warning dan enough time untuk mereka pergi. Iya. Nah, mereka pikir mereka akan bisa dengan dokumen yang ada, yang walaupun sebetulnya dokumen itu betul, mereka ini kapal sudah menjadi Indonesia, tapi persyaratan untuk menjadi Indonesia itu masih untuk menangkap itu belum valid, belum legitimate gitu. Karena satu ada yang ininya asing, kemudian deletion bill of sale-nya juga bohong, fake gitu. Jadinya jadi double flagging. Nah, persoalan yang utama adalah mereka ini semua transshipment. Tapi sekarang transshipment kan kita stop, nggak bisa lagi. Iya. Transshipment memindahkan memindahkan ikan Dan di tengah laut. Kalau tidak salah kemarin juga Pol Air Sulawesi juga tangkap 2 yang Filipina, yang kecil. Memang kalau Filipina kebanyakan kapal kecil karena mereka trampernya nunggu di perbatasan, jadi kapal-kapal kecil untuk tuna segar. Nah, tuna itu, steak tuna itu yang terbesar itu keluar dari General Santos Filipina. Sangat dikenal di dunia. Nah, yang jelek-jelek itu diproses di Bitung menjadi tuna kalengan. Kembali dalam Metro hari ini bersama saya, Robert Haryanto. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan tidak peduli dengan protes pemerintah Tiongkok atas penembakan dan penangkapan kapal ikan berlambang negara Tiongkok pada Jumat lalu di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ia menegaskan siapapun yang mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif adalah sebuah pelaku kriminal perikanan. Dalam konferensi persnya, Susi menjelaskan Indonesia tidak memiliki perjanjian koordinasi wilayah maritim dengan Tiongkok. Indonesia hanya memiliki 1 perjanjian tradisional fishing right yang terikat hukum internasional, yaitu dengan Malaysia di Selat Malaka. Ia juga menegaskan zona ekonomi eksklusif merupakan kedaulatan sebuah negara sehingga siapapun yang masuk tanpa izin dan mengambil yang bukan miliknya merupakan pelaku kriminal. Susi juga menyebut tidak hanya pencurian ikan yang dipermasalahkan olehnya, melainkan pengambilan karang, pasir, bahkan air laut
Ia bersama Satgas 115 mengaku akan serius menangani kasus pencurian di wilayah laut Indonesia. Untuk kita itu adalah pencurian ikan di IUUF, Illegal Unreported Unregulated Fishing. Dan saya tidak peduli sekali lagi negara, kapal apa, punya siapa, ya mencuri ikan, dan itu kita tegaskan hari ini bahwa Satgas 115 serius dan kita tidak melihat hubungan negara, tidak melihat apa itu adalah murni kejahatan perikanan, pencurian ikan, itu saja. Sementara itu pemirsa, terkait dengan kasus penangkapan kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah Indonesia akan bersikap tegas. Ya, sementara Komando Armada RI Kawasan Barat menegaskan 7 ABK asal Tiongkok dalam keadaan sehat. Menanggapi protes Kementerian Luar Negeri Tiongkok terkait penangkapan kapal nelayan Tiongkok di Laut Cina Selatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan terus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran teritori. Retno menambahkan Indonesia hanya memiliki kasus overlapping atau saling klaim persinggungan perbatasan dengan Vietnam dan Malaysia, bukan dengan Tiongkok. Nanti terulang lagi, maka sikap yang sama akan dilakukan oleh Indonesia. Karena ini adalah sikap yang kita lakukan di zona ekonomi eksklusif kita dan sesuai dengan hukum internasional. Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamudha Taufik membantah jika penangkapan satu kapal ikan Tiongkok menyebabkan satu ABK asal Tiongkok terluka. Dan dalam proses pemeriksaan di Pulau Natuna. Itu tugasnya adalah naval pricer, gitu kan? Itu tugas rutinnya Angkatan Laut untuk menegakkan kedaulatan. Jadi tugas pokoknya kita itu lebih kepada penegakan kedaulatan. Nah, pada saat penegakan kedaulatan ada pelanggaran hukum, maka kita ambil. Kemudian kita serahkan ke pengadilan, kan bukan saya yang menangani, ya kan? Sebelumnya, kapal TNI Angkatan Laut dilaporkan menembak sejumlah kapal penangkap ikan asal Tiongkok dan berhasil menangkap salah satunya. Insiden Indonesia dan Tiongkok di Laut Cina Selatan kali ini sudah yang ketiga kalinya terjadi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Komando Armada RI Kawasan Barat kembali menangkap satu kapal berbendera Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna pada Jumat lalu. Kormabar akan memberikan konferensi persnya terkait kronologi penangkapan tersebut. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita akan bergabung dengan Mila Amalia yang melaporkan langsung dari lokasi. Ya Mila, dari yang Anda ketahui seperti apa sebenarnya kronologis penangkapan ini sendiri? Ya, Vito, hingga saat ini konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik R ini menjelaskan seperti apa kronologi penangkapan satu buah kapal berbendera Tiongkok yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Natuna. Tadi disampaikan bahwa pihak Kemenlu Tiongkok yang sempat mengklaim bahwa ada satu anak buah kapal yang mengalami luka dan saat ini sedang dirawat di Tiongkok. Ini dibantah langsung oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik R dan menyatakan bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan pada Jumat pagi ini tidak ada korban akibat serangan udara atau tembakan peringatan yang dilakukan oleh Israel yang dilakukan 2 tembakan yaitu ke arah udara dan juga ke arah laut. Selain itu juga hingga saat ini 7 orang ABK masih ditahan oleh pihak Indonesia untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan menurut Panglima tadi menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada, sejak bulan Maret, sudah ada 3 kapal Tiongkok yang ditangkap karena kedapatan melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Dan salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kegiatan illegal fishing di daerah yang saat ini memang masih terjadi sengketa antara Indonesia dan juga negara-negara lainnya adalah menyelesaikan masalah kepemilikan dari perairan yang berada di sekitar Kepulauan Natuna ini, karena memang perairan Natuna ini menjadi daerah terdepan Indonesia dan ini tentunya pihak TNI AL akan terus melakukan peringatan-peringatan bila kedapatan atau terdapat kapal-kapal milik negara lain yang melakukan tindakan illegal fishing di perairan tersebut sebagai bentuk untuk menjaga kedaulatan negara. Selain itu juga tadi Panglima menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna karena memang
Berdasarkan hukum internasional UNCLOS 1982 ini menyatakan bahwa zona ekonomi ini dimiliki atau tidak boleh terjadinya adanya illegal fishing. Dan itu juga semua negara berkepentingan dengan keamanan laut Selat Malaka. Kalau tidak aman, pasti mereka akan datang untuk mengamankan kepentingannya dia. Nah, tentunya itu akan berdampak terhadap kedaulatan kita kan. Makanya saya gelar operasi di sana. Sekarang sudah nggak ada lagi kejadian-kejadian sehingga sudah aman, gitu kan. Itulah tugas-tugas Armabar seperti itu. Nah, sekarang kekuatan saya bisa agak digeser saat sedikit. Ini ada 3 kapal atau hingga bulan Juli dari bulan Maret 2016 sudah ada 3 kapal berbendera Tiongkok yang ditangkap oleh pihak TNI AL yang sedang melakukan patroli di perairan Natuna. Dan selain itu juga tadi Panglima menyampaikan bahwa pihaknya terus menambah personil untuk melakukan patroli di kawasan tersebut. Dan jika ada negara-negara yang mengklaim bahwa tindakan TNI AL ini melanggar hak, itu merupakan hal yang tidak berdasar karena Indonesia memiliki hak-hak yang sudah diatur di dalam hukum internasional UNCLOS 1982 dan tindakan ini merupakan bentuk yang dilakukan oleh pihak pertahanan Indonesia untuk mengamankan daerah kedaulatan Indonesia atau terutama di bagian atau di pulau-pulau yang berada di luar atau daerah terdepan dari Indonesia. Elvita. Ya, Mila, Amalia, terima kasih untuk laporannya. TNI Angkatan Laut menangkap sebuah kapal ikan asal Tiongkok yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ya, penangkapan tersebut sempat mendapat perlawanan dari Coast Guard Tiongkok yang meminta agar TNI Angkatan Laut segera membebaskan kapal berbendera negeri tirai bambu itu. Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Pang Armabar Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik menjelaskan kapal Coast Guard Tiongkok bersikeras mengklaim pihaknya tidak melakukan pencurian ikan di wilayah kedaulatan Indonesia. Upaya pembebasan kapal Tiongkok tersebut dilakukan berulang kali hingga akhirnya mereka berhasil diusir keluar dari wilayah perairan Indonesia. Dalam operasi penangkapan kapal ikan tersebut, TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan 7 orang awak kapal, terdiri dari 6 laki-laki dan 1 wanita asal Tiongkok. Seluruh awak kapal yang ditahan menjalani proses pemeriksaan di kantor imigrasi Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah di sana, maka selain itu seperti biasa mereka mengatakan ini adalah traditional fishing ground. Yang kita sampaikan bahwa tidak ada istilah di dalam hukum laut yang dinamakan traditional fishing ground. Ya, ini adalah ZTE. Ini adalah pulau kita sehingga otomatis secara rezim hukum 200 mil itu punya kita. Ini sekarang sudah di dalam. Kemudian begitu kita sampaikan dengan permasalahan. Di sela konferensi kelautan PBB di New York, Amerika Serikat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyampaikan gagasan hak lautan atau ocean rights sebagai basis pembentukan institusi di level internasional. Susi menyatakan laut mencakup 71% bumi sehingga sudah seharusnya memiliki hak dan perlindungan atau ocean rights seperti halnya human rights atau hak asasi manusia. Tugas untuk melindungi ini membutuhkan pendekatan internasional dan tidak bisa dilakukan hanya oleh satu negara sehingga dibutuhkan institusi tersendiri. Institusi ini nantinya akan mengawasi kehidupan bawah laut demi menjaga keberlanjutan laut dan melawan pencurian ikan atau undang-undang atau illegal fishing. We need to acknowledge that the oceans and the life it's below it have the right to live sustainably. We need to have a designated body in the global level that protects the ocean right and to ensure that such protection will not be bothered by political change or agenda. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meraih penghargaan kemaritiman tertinggi Peter Benchley Ocean Award di Washington DC, Amerika Serikat. Ya, Susi menerima penghargaan kemaritiman ini atas visi dan kebijakan pembangunan ekonomi dan konservasi laut di Indonesia. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut ini. Gemuruh tepuk tangan mengiringi penganugerahan Peter Benchley Ocean Award kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti di Auditorium Museum Smithsonian, Washington DC. I will dedicate this award for the continuing protecting and make sure that the ocean is there with all the fish for our next generation, for our grandchildren, for our great-grandchildren, and for the world.
Penghargaan Peter Benchley Ocean Award tidak hanya mengakui prestasi pembuat kebijakan publik, tapi juga aktivis, peneliti, serta seniman yang melakukan usaha konservasi laut. Menteri Susi memperoleh penghargaan kemaritiman tertinggi di dunia Peter Benchley Ocean Award dalam kategori kepemimpinan atas usahanya untuk menjaga ekosistem Indonesia yang unik serta memberikan keuntungan ekonomi bagi komunitas nelayan. Ditemui pada simposium sebelum malam penganugerahan, Menteri Susi menganggap penghargaan ini sebagai bentuk afirmasi kebijakan yang selama ini telah dijalankannya. Meyakinkan saya bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Apalagi secara parameter ekonomi seperti saya jelaskan kan juga luar biasa. Dalam paparannya, Menteri Susi menyampaikan cadangan ikan yang meningkat pesat dari 6,5 juta ton pada tahun 2014 menjadi 9,9 juta ton. Menurutnya ini tak lepas dari dukungan Presiden khususnya terkait penanganan pencurian ikan. Kadang mungkin harus ada compromising, tapi itu yang tidak boleh dilakukan. Hanya kadang-kadang tekanan politik mengharuskan seseorang untuk berkompromi. Tetapi saya harapkan ini tidak akan pernah terjadi. Pak Jokowi sangat mengerti bahwa polisi ini sangat baik. Selain itu juga kerjasama internasional. Laut kita juga tergantung dengan laut sekelilingnya. Kalau kita bergerak bersama-sama, kesehatan laut, kekayaan laut, supaya terus ada ikannya dan banyak, bisa terus ditangkap dan dinikmatin oleh orang Indonesia. Dan saya pikir itu yang harus kita lakukan bersama-sama dunia, bukan cuma sendirian. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berpartisipasi sebagai penyelenggara side event saat konferensi kelautan PBB pada bulan Juni. Dari Washington DC, Virginia Gunawan.